Saudara-saudari dan umat beriman yang terkasih, saya Suster Andriani akan membacakan Injil kita pada hari ini, yaitu Minggu Palma mengenang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 27 dan ayat 66. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari serta umat beriman yang terkasih, akhir-akhir ini kepopuleran, terkenal, trending mungkin merupakan salah satu keinginan dalam diri hidup setiap orang. Akhir-akhir ini banyak orang ingin menjadi trending dengan melakukan hal-hal baik, dan juga ada yang melakukan hal-hal aneh yang juga membahayakan hidupnya. Banyak berita berkaitan dengan hal ini. Apakah saudara-saudari serta umat beriman juga ingin menjadi trending untuk dibicarakan banyak orang? Kalau iya, semoga hal itu terwujud, namun dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan bukan untuk mengeksploitasi hidup seseorang. Bukan untuk mengeksploitasi hidup seseorang. Saudara-saudari serta umat beriman yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Palma, Minggu mengenang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus.
Minggu Palma juga, di mana Yesus masuk Yerusalem dan naik keledai. Dia dieluk-elukan dan orang bersorak-sorai dan bernyanyi, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus masuk ke Yerusalem dengan pujian, sorak-sorai, dan membuat gempar seluruh kota. Yesus menjadi trending di Yerusalem. Yesus menjadi trending di Yerusalem, menjadi buah tutur setiap orang. Namun, apa yang terjadi setelah peristiwa meriah dan trending itu? Pengkhianatan, penyangkalan, dan penderitaan. Kisah sengsara penyaliban dan wafat Yesus adalah peristiwa tragedi kemanusiaan. Kebenaran seperti dikalahkan oleh kejahatan dan persekongkolan. Kebenaran hilang dan sepertinya mudah dikalahkan, sehingga orang berpikir, untuk apa hidup benar kalau akhirnya harus sengsara. Persekongkolan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar masih sering terjadi dalam hidup harian kita. Yesus yang tidak bersalah menjadi korban persekongkolan dari orang-orang yang merasa terganggu kenyamanan oleh karena tindakan dan pengajaran Yesus. Kebenaran pada akhirnya tetaplah kebenaran yang mempunyai jalannya sendiri untuk menunjukkan dan membuka kebenaran itu. Meskipun harus banyak yang dikorbankan, hal inilah yang pada masa saat ini tidak banyak orang berani menunjukkan, melakukannya, serta mau mengatakan kebenaran itu. Dan mungkin termasuk kita yang mengaku diri sebagai murid Yesus. Kita memilih untuk kompromi, mengikuti arus model zaman now, karena khawatir dianggap ketinggalan zaman, tanpa mempertimbangkannya dengan matang apa konsekuensi dari apa yang telah kita buat. Kadang kita memilih menjadi seorang Yudas, Petrus, atau murid lain yang lari meninggalkan Yesus pada saat peristiwa Yesus ada di Taman Getsemani. Di sekitar kita banyak terjadi peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang membutuhkan uluran atau bantuan seperti karena kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, kekerasan dalam rumah tangga, penyakit, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita berhadapan dengan semua ini? Apakah kita akan menyangkalnya dan menganggap bahwa itu tidak ada, atau kita mengabaikannya dan tetap tinggal dalam zona nyaman? Yesus tidak menghendaki kita para pengikutnya untuk lari atau menyangkal, melainkan mengajak kita untuk menghadapinya dan mengulurkan bantuan. Seperti Yesus yang merangkul salib dan membawanya ke Golgota. Yesus tahu bahwa salib dan perjalanannya akan mengantar dia pada kematian. Dia tetap merangkul dan membawanya. Dia percaya bahwa dengan merangkul salib akan ada sukacita dan kemenangan. Beranikah kita merangkul, menghadapi, dan mengulurkan tangan, walau hal itu mungkin membawa kita pada kematian? Tuntutan menjadi murid Yesus tidaklah mudah. Oleh karena itu, ketika menjadi murid Yesus, merasa aman-aman saja, tidak terusik oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, maka kita harus bertanya, apakah saya sesungguhnya murid Yesus? Menjadi murid Yesus harus penuh passion, semangat yang menggelora dalam hati kita. Kelemahan, kesusahan, kesengsaraan, tantangan atau penderitaan dan sebagainya membuat kita tetap teguh dan mempercayakan semua kepada Allah. Kita harus tetap taat dan setia kepada Yesus dan senantiasa belajar dari Yesus agar kita tetap taat pada kehendak Bapa sekalipun mengalami kesengsaraan,
penderitaan, tantangan, dan kematian. Yesus percaya bahwa Allah menjamin hidupnya. Demikian juga Allah menjamin hidup kita, asal kita percaya dan taat padanya.